Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kusumana SPD, CGP Angkatan 9 dari Unit Kerja SMPN 1 Karangkencana Kabupaten Kuningan. Di sini saya akan memaparkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengertian Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dalam persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Hajar Dewantara 2009. Pendidikan adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pendidikan. 1. Menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 2. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dalam mengelola sebuah kebun. 3. Pendidikan berorientasi kepada anak. Dalam pendidikan, seorang pendidik harus menyesuaikan pembelajaran, cara memberikan pelajaran, metode, dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan profil peserta didiknya yang telah didiagnosa sejak awal, sesuai dengan kebutuhannya dan lingkungan yang menyertainya, supaya pendidikan dan pengajaran lebih bermakna sesuai dengan konteks. 4. Pendidikan dengan filosofi bermain yang bermakna merupakan aktivitas terpadu yang ada pada setiap tumbuh kembang anak. Bermain melatih kreatif, kebersamaan, keseimbangan motorik, keseimbangan emosional, menerima, menghargai, sportivitas, atau olahraga, olah rasa, olah karsa terdapat dalam permainan anak-anak. Dan yang kelima, pendidikan itu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti. Penumbuhan budi pekerti adalah hal yang mutlak dalam pendidikan. Bersatunya budi atau kekuatan pikiran, halusnya perasaan, dan kekuatannya, kehendak atau kemauan, sehingga menjadi pekerti atau tenaga dan kekuatan. C. Kodrat alam dan kodrat zaman. 1. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. 3. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dan yang keempat, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. D. Budi pekerti. 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. 2. Budi pekerti yang dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif,
sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Peran keluarga. 1. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. 2. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. 3. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Dan yang terakhir yaitu trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Tuturi Handayani. Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. 2. Ing Madya Mangunkarsa. Pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. 3. Ingarso Sung Tulodo. Berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Terima kasih.